Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Jala Mangkara 27 yang menceritakan tentang kepunden yang ada di desanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kata orang di desa gue, bila ada yang harus dihindari, maka kepunden inilah salah satunya. Ini akan menjadi cerita gue yang gak akan pernah dilupakan karena menyangkut nyawa penduduk yang hidup berdampingan dengan kerajaan yang tak kasat mata, yang konon katanya masih ada hingga saat ini. Beberapa warga desa sering mengaku melihat ular besar sebesar batang pohon kelapa sedang berjemur di antara bebatuan dan rimbunnya semak. Bagi yang belum tahu apa itu kepunden, itu area yang terbentuk karena gunung berapi meletus. Sebagian lempeng tanah dan batuan sekitar merosot hingga membentuk cekungan. Jika terisi air hujan, maka akan menjadi danau dadakan. Karena berada di dataran tinggi, lokasi ini dijadikan perkebunan teh oleh pemerintah dan masih produktif beroperasi hingga saat ini. Sebelumnya, penduduk tidak pernah merasa terganggu oleh mereka. Namun, saat perluasan perkebunan mulai dilakukan, di mana pohon-pohon besar harus ditumbangkan untuk selanjutnya diganti oleh bibit teh terbaik, dan sialnya kepunden ini harus ikut diuruk oleh tanah. Hal yang dilakukan selanjutnya setelah perluasan dimulai adalah mendatangkan truk-truk berisi tanah untuk memulai pengurukan. Yang terjadi selanjutnya, dua orang tewas di tempat. Bagaimana matinya masih dirahasiakan oleh pihak kontraktor. Di sini, Mastri mulai turun tangan. Mastri ini kebetulan masih sepupu bapak gue. Beliau yang biasa menangani kasus-kasus goib di desa. Dia tahu betul efek yang ditimbulkan terhadap penduduk desa jika kerajaan siluman di sana diratakan oleh tanah. Pihak kontraktor meminta bantuan Mastri untuk melancarkan proses pengurukan. Namun, disampaikannya langsung bahwa ia tak sanggup melawan murka sang raja. Tak patah arah, akhirnya pihak pengelola mendatangkan beberapa orang dari luar desa yang katanya sanggup menyingkirkan atau setidaknya memudahkan pekerjaan mereka. Dupa ditancapkan di empat penjuru. Kain hitam yang membungkus kepala kerbau bule dilemparkan ke tengah kepunden. Sebuah metode pengusiran secara halus. Nampaknya hanya membuat mereka yang menetap lama di sana tidak terima. Satu persatu mulai tumbang dengan penyakit-penyakit aneh. Ada yang kejang-kejang dengan bola mata yang menghitam, sementara yang lainnya terbatuk-batuk keras hingga mengeluarkan darah. Dan kemudian ada ular kecil dengan pola cincin kuning keluar dari mulut hingga telinga mereka. Entah sudah berapa lama ya, atau berapa malam hal gaib ini banyak terjadi. Proyek pengurukan dihentikan sementara. Namun, para pekerja belum membubarkan diri. Mereka membangun mes dari tenda sementara untuk bermalam. Fenomena terburuknya ialah ketika Abot Igel. Abot Igel hanya sebuah istilah. Makhluk ini jarang terlihat, namun gue yakin
Dari energinya, makhluk ini salah satu dari yang paling berkuasa. Malam itu, para pekerja proyek perluasan lahan sedang beristirahat dalam tidur. Sesaat terdengar suara gemerusuk, dilanjutkan dengan desisan. Abot Igel sedang berkeliling menandai tenda mereka. Mastri malam itu berkeliling di luar area perkebunan. Tak sejengkal pun tanah yang ia pijak luput dari taburan garam yang ia bawa. Desisan suara ular mengerikan itu pasti membuat siapa saja merinding. Namun, bukan itu yang harus ditakuti, melainkan suara alunan kendang setelahnya. Kenapa suara kendang begitu menyeramkan? Karena pertanda tarian kematian sedang dilakukan setelah Abot Igel keluar menandai calon korbannya. Mereka yang pernah ketiban sial berurusan dengan si Abu Igel ini menuturkan ia adalah perwujudan dari wanita cantik yang sedang menari lengkap dengan aksesoris kerajaan dan ditemani oleh ular. Banyak sekali ular yang menggulung bergumul menjadi satu. Keesokan harinya, 3 dari 8 orang yang tinggal di mes pekerja itu ditemukan tewas dengan kondisi tubuh masih utuh, namun dengan setiap tulang yang melekat di tubuhnya remuk. Proses tabur garam yang dilakukan Mastri tidak lain agar yang di dalam tetap di dalam, tidak usah keluar hingga membahayakan penduduk sekitar. Pengelola pantang menyerah. Bagi mereka, mungkin uang adalah urusan belakangan. Yang lebih utama adalah soal harga diri. Maksud gue, martabat dan profesionalisme kerja yang menjadi pertaruhan. Akhirnya didatangkan lagi seorang dari kota es dari pesisir Jawa Barat. Pengusiran dilakukan dengan menjanjikan tempat baru. Namun negosiasi hanya disepakati jika ada tambahan nyawa dari beberapa pemuda yang lahir di hari Selasa. Hal ini yang membuat Mastri marah, mukanya merah padam karena resiko yang diambil oleh pihak pengelola sudah kelewatan. Gue ingat pagi itu pihak kontraktor keliling desa mengajak anak-anak muda terkhusus kaum lelaki untuk ikut tergabung dalam pekerjaan perluasan kebun dengan iming-iming bayaran yang cukup besar. Anehnya, tak satu pun ada yang mau. Para orang tua yang tahu anaknya diajak menjadi bagian pekerjaan itu nyaris menebas leher orang-orang dengan helm khas proyek itu. Alasannya mereka tahu benar tawaran pekerjaan itu hanya kedok dari penumbalan pada sang raja. Mastri selalu mengingatkan agar pekerjaan itu dihentikan karena mereka tidak tahu apa yang bersemayam di tengah kepunden itu. Ulah pemborong yang terus-menerus mendatangkan orang sinting malah membuat demitnya semakin menjadi-jadi. Eksistensinya setiap malam bertambah parah. Gangguan yang awalnya hanya kepada para pekerja kini mulai berimbas pada penduduk sekitar. Pagi itu, buruh perkebunan sedang memanen pucuk daun teh. Bu Siti mengajak putra sulungnya untuk ikut membantu. Lokasi kebun dan kepunden berjarak hanya 100 meter. Putra Bu Siti ini sedikit berkebutuhan khusus, sementara suami Siti seorang perantau. Adzan duhur berkumandang. Sebagian buruh memutuskan untuk istirahat makan siang sembari menyapa. "Bu Siti, ayo istirahat. Makan siang dulu sama kita." "Iya, sebentar lagi ya, nanggung," jawabnya. Orang-orang memperhatikan putra Siti, Anwar, yang nampak tak biasa. Tatapannya kosong sambil memainkan gunting besar di tangan untuk memotong tangkai daun teh. "Bu, anakmu kenapa?"
Siti nampak heran, lantas ia menghampiri Anwar sambil menepuk-nepuk bahunya. Yang terjadi selanjutnya, anak itu mengiris daun telinganya sendiri hingga putus, lalu dimasukkan ke mulutnya. Darah segar mengalir di pipi hingga membasahi pakaiannya. Kalian pernah makan tulang rawan? Ya, seperti itu bunyinya. Mastri datang sesaat setelah Bu Siti histeris lalu pingsan. Mastri meminta anak itu dipegangi. Sementara buruh yang lain tidak berani mendekat. Mulutnya komat kamit sebelum mengelus bagian telinga yang teriris. Si anak tertawa melengking. Ucapan dalam bahasa Sunda yang artinya "anakku kemari". Makhluk itu membisikkan sesuatu. Mastri hanya menunduk seperti segan. Sepertinya dia tahu betul siapa yang masuk ke dalam diri si anak itu. "Tukar saja dengan saya, Mbah. Jangan anak ini, kasihan." Belakangan gue tahu kalau makhluk yang masuk ke dalam tubuh anak itu adalah perwujudan wanita. Kakinya seperti kambing namun lidahnya bercabang dua. Bola matanya kuning dengan garis hitam vertikal di tengahnya. Kembali anak itu membisikkan sesuatu sebelum akhirnya jatuh pingsan. Si anak, Bu Siti, dibopong pulang ke rumah. Tak ada yang tahu kesepakatan apa yang dibuat antara Mastri dan makhluk itu. Dan nasib orang dari kota es itu gimana? Kabarnya, beberapa hari setelah kedatangannya, tubuhnya ditemukan bersandar di bawah pohon trembesi antara hidup dan mati. Kulitnya mengeras seperti sisik ular. Nah, kalau di desa gue ramai fenomena Abut Eagle, beda dengan desa sebelah. Teror yang paling diingat adalah teror dari Nyai Daragem. Namanya sesuai dengan penampakannya yang duduk di kereta kencana yang ditarik oleh 4 ekor kuda hitam kemerahan. Barang siapa yang apes bertemu dengannya maka diikuti kematian salah satu anggota keluarga yang telah dipilih. Lepas maghrib, Asep menyusuri selang-selang panjang dari mata air di atas bukit yang mengairi bak-bak penampungan di desa. Dengan berbekal senter sambil menunggu suara gemerincing yang belakangan ini selalu menemaninya. Meski enggan, namun rasa penasaran mengalahkannya. Malam ini lebih hening dari kemarin sebelum sesaat terdengar suara seseorang sedang berkidung, bukan gemerincing seperti kemarin. Suara lirih membuatnya tak nyaman. "Siapa di sana?" tanya Asep. Sosok samar sedang membungkuk membelakangi Asep. Alih-alih mendapat jawaban, yang terjadi malah kidungnya menjadi tawa yang menggelegar. Keesokan harinya, Asep menceritakan kejadian ini kepada tetangga. Dan tetangga yang mendengar cerita itu, ekspresinya berubah kaget. "Waduh, hati-hati. Istrimu kan sedang mengandung. Jangan ditinggal sendiri. Jangan biarkan istrimu keluar jika sudah lewat maghrib loh ya," timpal warga lain. Ketika ditanya alasannya, sebagian warga hanya menjawab, "Keluargamu sedang diincar." Well, singkatnya, suara gemerincing yang belakangan selalu didengar oleh Asep adalah pertanda si Nyai mengincar salah satu anggota keluarganya. Biasanya sih anak-anak, dan gilanya makhluk itu tidak pernah jauh dari Asep. Ia menemani kemanapun Asep melangkah. Jika orang tua mau merelakan anaknya, maka Nyai akan menggantinya dengan harta bergelimang. Mirip dengan cara kerja ngipri. Namun kali ini bedanya makhluk itu yang menawarkan jasanya, bukan manusia yang mendatanginya. Nasib buruk Asep harus berurusan dengan siluman sekelas itu.
Suatu malam Asep sedang keluar. Eti istrinya terbangun karena mendengar seseorang bersenandung tembang asing di telinga. Lama ia coba abaikan sebelum kesadarannya tertuju pada putra pertamanya yang tidak ada di sampingnya. Suasana rumah saat itu gelap dan perlahan ia bangkit beranjak menuju sumber suara. Lampu dinyalakan. Piring plastik berserakan di lantai. Senandung Sunda kuno itu terdengar dari arah pawon. Langkah gemetar ia mulai sembari berdoa. Jantungnya berdegup dengan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, seorang nenek tua berkebaya hitam lehernya panjang menekuk di langit-langit. Dia tersenyum dengan gigi hitamnya pada Eti. Sahlan putranya ada di dekapan makhluk itu. Tubuhnya bergoyang ke kanan dan ke kiri, seperti sedang menimang-nimang. Dalam gemetar, Eti bertanya apakah gerangan yang membuat makhluk itu bertamu ke rumahnya. Senandung lembut yang terdengar mendadak terhenti, berganti jadi tawa suara cekikikan. Ia tak memberi jawaban, malah merubah wujudnya menjadi sosok berdagu hancur dengan lidah yang terjulur keluar. "Untukku." Jari berkuku hitam menunjuk perut Eti yang tengah mengandung. Saat itu juga Eti tak mampu menahan rasa takutnya sebelum akhirnya tergeletak tak sadarkan diri. Ketika makhluk seperti itu sudah terang-terangan, apalagi selain untuk mencelakakan. Namun tidak ada yang tahu akal bulus apa yang sedang disiapkan oleh makhluk itu. Semenjak kejadian itu, Asep dan keluarga memutuskan untuk pindah sementara. Atas saran Mas Tri, Asep disuruh kembali ke tempat istrinya dibesarkan. Di sana ada orang yang mampu mengurung makhluk yang sedang menanti kelahiran anakmu, ucap Mas Tri. Di akhir kisah, desa gue kedatangan tamu dari luar provinsi. Seorang pria berpeci dan berkacamata turun dari bus kecil ditemani banyak santri. Beliau datang atas undangan salah seorang warga. Hal pertama yang dilakukan adalah berkeliling desa, menempatkan beberapa orang muridnya di setiap persimpangan. Sebelum semakin membahayakan, kita mohonkan pada Tuhan agar terlindung dari bala bencana yang menanti di setiap penjuru desa, ucap pria yang disapa Pak Kiai itu. Dari semua fenomena gaib yang tidak masuk akal, ada satu yang membuatku takjub di lokasi proyek. Doa malam itu saat itu dilakukan oleh Pak Kiai, ditemani oleh Mas Tri dan beberapa pejabat perkebunan, serta beberapa warga yang turut menemani. Petir yang tak lazim menyerbu tempat itu tiba-tiba berulang kali di titik yang sama, tepat di tengah area kepunden. Cahaya putih keluar melayang seperti bola yang dialiri listrik. Sebelum tiba-tiba air di danau kecil itu surut. Bahkan tanah di bawahnya tampak dipenuhi terowongan yang terlalu mulus untuk disebut alam. Jika diperhatikan dari dekat, pepohonan di sekitar kepunden terpelintir dan bengkok. Beberapa di antaranya seperti hangus terbakar dan terdapat lingkaran halus pada batangnya. Setelah rentetan peristiwa di desa dan banyaknya korban berjatuhan, rupanya Tuhan mengirim seseorang yang benar-benar mampu. Jangan lawan demit dengan demit, pesan Pak Kiai. 2 bulan setelahnya, sebuah aula didirikan untuk gudang teh di atas tanah yang sudah selesai diuruk. Sebuah musola dibangun di sampingnya. Setelah kasus itu, Mas Tri meninggal beberapa bulan kemudian. Meninggal secara wajar karena sakit. Baik, itulah cerita pendek dari Mas Jala Mangkara ya. Sebuah kisah dari
Jawa Barat, Sunda. Eh, memang kalau di sini ini ya, kalau di Jawa Timur itu yang saya tahu Punden itu kayak makam yang babat alas ya. Ya, tapi kalau di sana itu kan lekukan dari gunung yang meletus gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih karena istilahnya kan beda-beda juga. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.